Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau murudnya waddin. Salam budaya, salam kebajikan. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya dengan judul Integrated E-commerce Customer and Product Dataset. Di sini ada anggotanya, ada Nabila Rapisesa dengan PM013, M Tegar Septian 015, Novia Sahrani 028, Rifki Akila Putra 030, dengan saya sendiri Fadil Satya Amanullah dengan NPM 042, ada dan terakhir M Ramadan Hakim 088. Next. Sini ada latar belakang. Di tengah persaingan e-commerce yang ketat, perusahaan perlu memahami pelanggan secara mendalam. Dengan bantuan machine learning seperti decision tree, segmentasi pelanggan dapat dilakukan lebih spesifik untuk meningkatkan loyalitas dan efektivitas strategi pemasaran. Lanjutkan dengan Nabila. Nah, di sini ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk membersihkan dan menggabungkan data pelanggan serta membangun model klasifikasi menggunakan decision tree untuk memprediksi segmen pelanggan serta mengevaluasi dan memvisualisasikan hasilnya agar bisa dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Boleh di next. Nah, di sini dataset yang kami gunakan ada 4. Yang pertama ada customer demographics, terus ada customer support, lalu ada transaction, sama yang terakhir ada produk katalog. Oke, di sini ada sumber dataset yang kami gunakan dalam proyek kami. Yang pertama, kami ngambil dari Kaggle dulu. Nah, Kaggle-nya ini dari pengguna Mauricio Velasquez yang berjudul e-commerce data analysis. Nah, dataset ini juga memberikan data transaksi dan perilaku pengguna dalam platform e-commerce. Nah, dataset yang kedua kita berasal dari GitHub, yaitu dari akun TRRTTN yang berjudul Integrated E-commerce Customers and Product Dataset. Dataset ini merupakan data simulasi yang mengintegrasikan informasi pelanggan dan produk untuk keperluan analisis dan pemodelan. Nah, kedua dataset ini kami gunakan sebagai dasar dalam proses eksplorasi data, visualisasi, dan pembuatan model analisis. Boleh dilanjut? Nah, langkah awal yang kami lakukan sebelum analisis yaitu proses data atau proses data processing. Yang pertama, kita melakukan pengecekan missing values dan menghapus data yang duplikat agar data yang digunakan bersih dan akurat. Lalu kami mengubah format kolom tanggal menggunakan fungsi PD to datetime dari Pandas supaya analisis berbasis waktu bisa dilakukan dengan benar. Terus next, kami menghapus data yang tidak valid seperti transaksi dengan jumlah atau quantity yang kurang dari atau sama dengan 0 karena data tersebut dianggap tidak relevan atau error input. Yang terakhir, kita menggabungkan semua data dari berbagai sumber menjadi satu tabel utama agar mudah dianalisis secara keseluruhan. Oke, boleh dilanjut oleh Tegar dan Rifki. Oke, di sini masuk ke Google Colab-nya. Itu yang pertama ada import library dan load dataset. Di sini ada library Pandas sama NumPy. Pada bagian ini kita mengimpor berbagai library penting seperti Pandas dan NumPy tadi. Itu untuk memanipulasi data seperti membaca file dan menghitung nilai. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn. Itu digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik dan heatmap. Kemudian untuk machine learning itu kita memakai sklearn yang menyediakan tools untuk encoding data kategorikal. Kemudian yang terakhir itu ada Tabulet. Ini digunakan agar deskripsi tabel terlihat rapi saat ditampilkan. Kemudian lanjut ke load dataset. Ini codingnya. Itu ada 4 dataset
yaitu customer demographic, kemudian customer support data, customer transaction, dan produk katalog. Di sini kita memuat seluruh dataset yang diperlukan. Ada 4 tadi ya. Kemudian habis itu masuk ke pra-processing data atau data cleaning. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk membersihkan data. Pertama, kita cek apakah ada nilai kosong atau duplikat di setiap dataset. Lalu kita hapus duplikat tersebut agar tidak ada data ganda. Kemudian kolom tanggal dikonversi ke format datetime dan baris yang gagal parsing akan dihapus. Selain itu, transaksi dengan kuantiti negatif juga dibuang karena dianggap sebagai pembatalan atau return. Kemudian masuk ke seleksi fitur. Ini hasil-hasilnya. Nah, di sini itu setelah data bersih, kita masuk ke tahap ini. Di sini kita menggabungkan data, transaksi, dan support ke data demografis berdasarkan customer ID. Dari data transaksi, kita buat fitur baru yaitu total pengeluaran pelanggan atau total spending. Dari data support, kita buat jumlah interaksi atau support interaction dan rata-rata kepuasan atau average satisfaction. Kemudian fitur kategorikal seperti gender, location, dan preference kategori dikodekan menjadi angka menggunakan label encoder. Terakhir kita siapkan X sebagai fitur dan Y itu sebagai target. Kemudian ada pengembangan model yang akan dilanjutkan oleh Tegar. Nah, selanjutnya pengembangan model. Setelah fitur siap, kita membagi data menjadi 2 bagian. Ada 80% dan data latih dan 20% data uji. Kita menggunakan model klasifikasi decision tree untuk memprediksi segmentasi pelanggan. Berdasarkan fitur-fitur yang telah disiapkan, model ini cocok karena mudah dipahami dan bisa menunjukkan pentingnya setiap fitur dalam prediksi. Lanjut. Lalu ada evaluasi dan visualisasi. Setelah model dilatih, kita mengevaluasi hasil prediksinya menggunakan classification report yang menunjukkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Conversion matrix divisualisasikan dalam bentuk heatmap untuk melihat distribusi kesalahan prediksi antar kelas. Selain itu, kita juga menampilkan fitur importance untuk melihat fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan segmentasi pelanggan. Nah, pada gambar conversion metric grafik ini kita melihat hasil evaluasi dari model decision tree yang telah kami latih. Grafik ini disebut conversion matrix yang menunjukkan seberapa baik model mampu memprediksi segmen pelanggan. Sumbu vertikal menunjukkan label sebenarnya, sementara sumbu horizontal menunjukkan label prediksi model. Nah, di sini juga ada grafik fitur important. Pada grafik fitur important ini yang menunjukkan fitur apa saja yang paling memengaruhi model dalam melakukan klasifikasi. Di sini terlihat bahwa fitur last for first days ago atau jumlah hari sejak pembelian terakhir adalah faktor paling berpengaruh. Artinya seberapa baru pelanggan terakhir kali bertransaksi sangat menentukan segmen mereka. Lanjut. Di sini ada grafik distribusi segmen pelanggan. Kita bisa lihat bahwa segmen loyal merupakan segmen dengan jumlah pelanggan terbanyak, disusul oleh at-risk dan new. Segmen paling sedikit diisi adalah high value dan inactive.
Lanjut. Nah, pada grafik yang keempat yaitu correlation matrix antar fitur. Grafik ini membantu kita memahami hubungan antar variabel nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Warna merah menandakan korelasi positif tinggi, sedangkan biru menunjukkan korelasi negatif. Korelasi positif ini menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih sering berinteraksi cenderung lebih puas. Di sisi lain, tidak banyak fitur yang berkorelasi sangat kuat satu sama lain, sehingga model bisa bekerja dengan data yang cukup variatif dan tidak redundant. Lanjut ke grafik yang kelima, yaitu box plot total spending dan per segmen. Di sini terlihat bahwa segmen high value memang memiliki median dan nilai maksimum pembelanjaan yang paling tinggi. Segmen new dan inactive memiliki pembelanjaan sangat rendah, bahkan hampir nol, yang memang sesuai dengan karakter mereka. Kita juga bisa melihat adanya beberapa outlier, yaitu pelanggan yang melakukan pembelanjaan sangat tinggi, meskipun termasuk dalam segmen yang relatif rendah. Data ini sangat bermanfaat untuk menetapkan strategi promosi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi segmen yang memiliki potensi pembelanjaan tinggi. Lanjut ke PPT. Di sini ada kesimpulan tentang model decision tree berhasil mengelompokkan pelanggan dengan akurasi hingga 85% berdasarkan data terpadu yang mencakup total pembelanjaan, interaksi layanan, dan kepuasan. Fitur paling berpengaruh adalah total pembelajaran dan lama sejak pembelian terakhir. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.